Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Pagi Menyapa yang akan dibawakan oleh saya, Baptista Sabda Bunda. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucap puji dan syukur karena Engkau telah menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu pada acara Pagi Menyapa. Tolong Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat belajar bersama-sama untuk bisa mendalami firman Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu yang jauh dari kata sempurna, kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan saya bacakan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja, dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya firman langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan di dunia, tidak segala hal yang kita dapatkan itu menyenangkan hati kita. Terkadang ada hal-hal atau peristiwa yang mendukakan hati kita, membuat kita menderita. Bahkan penderitaan itu dapat hadir dalam penderitaan jasmani, penderitaan pikiran, perasaan maupun psikologi. Oleh karena itu saya menjadikan topik penderitaan sebagai kajian skripsi saya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tentu membuat setiap orang menjadi menderita. Bahkan di awal-awal pandemi COVID-19, banyak kasus PHK karyawan perusahaan. Dan itu tentu memukul mereka, karena mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah penderitaan yang ada di dunia,
Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dalam Yesaya 55 ayat 1-9, Alkitab membenarkan bahwa di dunia ini terdapat penderitaan. Tetapi Alkitab menolong kita untuk dapat kuat untuk menghadapi penderitaan itu. Oleh karena itu, kenapa Yesaya 55 ayat 1-9 hadir di tengah bangsa Israel yang sedang menderita. Loh, bangsa Israel menderita karena apa? Bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami masa pembuangan di Babel. Pembuangan loh Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan mengungsi, bukan migrasi, tetapi pembuangan. Pembuangan adalah suatu penderitaan yang luar biasa yang dapat saya katakan. Karena di sana bangsa Israel menjadi budak dan kurang dihargai. Oleh karena itu, mengapa firman Tuhan hadir di saat-saat yang sulit seperti itu? Pada ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan berkata, "Hai semua yang haus, hai semua yang tidak memiliki uang." Arti dari kata haus di sini adalah sebuah manifestasi dari penderitaan bangsa Israel yang dirasakan pada saat itu. Kemudian hai yang tidak memiliki uang merupakan bentuk manifestasi dari bangsa Israel yang memiliki yang namanya suatu ketidakberdayaan di dalam mereka menghadapi suatu penderitaan. Namun firman Tuhan berkata, "Minumlah air dan terimalah gandum tanpa uang pembelian dan makanlah." Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan. Allah akan membebaskan bangsa Israel dari yang namanya masa-masa pembuangan. Kemudian di ayat yang kedua mengatakan, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti?" Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kata roti ini sering kita lihat atau sering kita baca di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena roti itu merupakan sesuatu yang pokok, sesuatu yang memberi kehidupan. Kalau di kita itu nasi. Nah, bahkan Yesus menyebut dirinya sebagai "Akulah roti hidup". Artinya Tuhan Yesus adalah sosok yang dapat memberi kehidupan, sosok yang dapat memberi keselamatan. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya Allah itu mengingatkan bangsa Israel bahwa, kenapa kamu kok tidak mencari keselamatan? Kenapa kamu kok tidak mencari pengharapan kepadaku? Mengapa kamu terus-terus berlarut dalam penderitaan, terus-terus mengeluh dan bersungut-sungut? Lalu firman Tuhan mengatakan, "Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Firman Tuhan mengingatkan kembali bangsa Israel di sini. Jadi Allah adalah satu-satunya orang yang dapat membebaskan bangsa Israel dari penderitaan, dari kegelisahan, dari suatu yang namanya kesusahan di dalam hidup mereka. Kemudian di ayat yang ketiga, "Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku." Di ayat yang ketiga ini kita melihat bahwa Allah itu tidak hanya duduk diam untuk menunggu umatnya untuk datang kepadanya. Tetapi Allah memberikan arahan kepada umatnya. "Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan memakan dan akan hidup yang baik. Aku hendak mengikat perjanjian abadi denganmu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Kemudian di ayat yang keempat dan kelima, "Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa." Artinya apa, Bapak Ibu? Allah tidak hanya berkuasa di surga, tetapi Allah juga berkuasa di dunia. Ia berkuasa atas segala sesuatu di dunia. Bahkan hal-hal yang terkecil di dunia adalah milik Allah. Dan oleh karena itu,
Allah memegang seluruh kuasa yang ada di alam. Di ayat yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadi Allah itu tidak mengajak umatnya, tidak hanya mengajak umatnya untuk datang kepadanya, tetapi umatnya sendirilah yang tertarik kepadanya, yang beroleh hikmat dari Allah untuk datang kepadanya. Jadi di sini ada dua relasi, bagaimana Allah mengajak umatnya untuk datang kepadanya, dan umatnya itu mendapatkan hikmat untuk datang kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Nah, di ayat yang ke-6 hingga ke-7 saya akan memberikan perumpamaan bagaimana seseorang akan masuk dan mendaftar untuk menjadi seorang anggota polisi. Apa yang harus dilakukan untuk dapat sukses untuk menjadi anggota polisi? Tentu orang itu akan jogging, menjaga kesehatan tubuh, tidak merokok, tidak begadang. Sama halnya di sini, bagaimana kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia Tuhan? Di ayat yang ke-6 berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan, berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-7, saya umpamakan juga sama seperti seorang yang ingin mendaftar menjadi anggota polisi. Ada hal-hal yang tidak boleh ia lakukan, yang hal-hal itu dapat menghambatnya untuk diterima menjadi anggota polisi. Seperti orang itu, ya jangan merokok, jangan mabuk, jangan banyak-banyak begadang. Itu hal-hal yang harus dihindari seseorang untuk dapat menjadi anggota polisi. Sama halnya, Tuhan menginginkan setiap manusia untuk meninggalkan jalan yang buruk. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 menegaskan bahwa Tuhan ini ingin memberikan penguatan kepada bangsa Israel untuk menghadapi penderitaan di masa pembuangan. Tuhan mengatakan bahwa ia itu memiliki rencana yang berbeda. Nah, kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel yang ada pada saat itu menginginkan yang namanya suatu kelegaan, menginginkan yang namanya suatu pembebasan. Tetapi rancangan Tuhan bagi bangsa Israel adalah yang memberikan keselamatan. Keselamatan dalam diri siapa? Dalam diri Yesus yang akan kita rayakan pada hari raya Paskah. Itulah mengapa dikatakan di sana bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu rancangan Allah jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada apa yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita belajar 3 poin yang utama. Poin yang pertama adalah Allah adalah satu-satunya pembebas. Allah adalah satu-satunya penyelamat. Dan hanya di dalam dirinya lah seluruh kekuasaan ada. Kemudian poin yang kedua adalah Allah tidak tinggal diam bagi umatnya. Allah menuntun umatnya untuk datang kepadanya. Melalui apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Kemudian poin yang ketiga, Allah memiliki rancangan yang besar dan rancangan yang indah, lebih daripada apa yang kita rancangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pernah yang namanya bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu mengatakan kepada saya,
Kenapa rancanganku itu tidak berhasil gitu? Apakah Tuhan tidak menyertaiku? Lalu aku menjawab apa yang ia katakan. Apakah di dalam rancanganmu itu ada kehendak Tuhan di sana? Apakah dalam rancanganmu itu tidak ada suatu keegoisan di dalamnya? Apakah di dalam rancanganmu ini bermanfaat bagi sesama atau hanya bermanfaat bagi dirimu saja? Lalu aku berkata kepada seseorang itu, ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar. Bahkan dalam perumpamaan yang tadi saya sebutkan, ketika seseorang ingin menjadi seorang anggota polisi, yang merancangkan ia berusaha keras untuk dapat masuk menjadi anggota polisi, tetapi ia tidak diterima. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai dengan memberikan rancangan yang lebih besar. Oh, di bulan atau di tahun yang berikutnya, ia akan menjadi anggota TNI. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan ia tetap memberikan kasih karunia-Nya. Ia tetap memperhatikan kita di masa-masa penderitaan seperti ini. Selamat menghayati Minggu Prapaskah dan jadikan Minggu Prapaskah sebagai persiapan, sebagai penguat iman, dan untuk menyambut keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Pagi Menyapa pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami suatu hal yang menyegarkan iman kami. Suatu firman yang sungguh mengetuk hati kami. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat dan pembebas kami. Dan Engkau tidak hanya tinggal diam, Engkau justru menuntun kami untuk menuju kepada keselamatan. Dan ya Tuhan, seringkali rancangan kami tidak sesuai dengan rancangan-Mu. Tetapi kami memahami bahwa rancangan Tuhan benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah doa yang jauh dari kata sempurna. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia. Terima kasih Tuhan. Amin.